Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha Istiqomah yang saya hormati, rahimani wa rahimakunallah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita, karena Allah Subhanahu wa taala terus tidak pernah berhenti memberikan anugerah dan rahmatnya kepada kita. Yang jelas, yang bisa kita lihat dan kita rasakan, kita alami adalah saat ini kita masih diberi waktu. Iya Bang, iya Bu? Masih hidup? Masih bisa bernafas? Masih bisa merasakan enaknya makanan? Alhamdulillah. Masih bisa merasakan indahnya beribadah? Itulah kehidupan hati. Kalau sekedar kehidupan lahir, ada orang bisa bernafas, dia sehat, kulineran, dia jalan-jalan, senang-senang, banyak. Tapi kehidupan hati nyaman, tentram, bahagia, dan begitu nikmat ketika bermajelis ilmu, ketika berpengajian, ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika berzikir. Maka itulah kehidupan hati. Bersyukurlah kita ibu-ibu masih diberi dua kehidupan, kehidupan lahir, kehidupan batin. Jasad kita hidup, hati kita hidup dengan zikir, ibadah, akal kita hidup dengan belajar, merenung. Maka jangan pernah kita berhenti untuk terus bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pagi hari ini kita sempatkan waktu, sisihkan tenaga, pikiran dan segala kesibukan sementara kita tinggalkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dalam rangka apa? Menjaga kehidupan hati, agar hati kita tetap sehat ibu-ibu. Jangan sampai sakit, apalagi mati. Banyak orang yang lahirnya jasadnya sehat, tapi Allah tutup pintu hatinya, Allah matikan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga majelis kita pagi hari ini menjadi majelis zikir, majelis syukur, dan majelis amal saleh yang membawa kebaikan dan manfaat bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Yang kedua, semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan semua umat Islam dimanapun, kapanpun berada, dan siapapun mereka yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba, termasuk mudah-mudahan kita semuanya masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakunallah, mengingatkan bahwa kita sekarang berada pada penghujung apa ibu-ibu? Penghujung bulan Muharram. Tepatnya tanggal pinten nggih? 27 apa 30? Jelas mesti mono sing keliru, mosok 27 dan 30 adoh banget. 27 apa 24? 27 di kalender 27. Mungkin ada yang masih 26 ya, tidak masalah. 27 Muharram 1446 Hijriah. Harinya hari apa ibu-ibu? Jumat apa Bu? Kliwon apa wage? Jumat apa Bu? Legi. Yang bener aja. Betul Jumat legi Bu? Waduh, kok kayaknya pada nggak tahu ya. Masa kita tinggal di Ngayuk Yogyakarta, Hadiningrat kok nggak tahu pasaran. Bu, Jumat apa Bu?
Coba. Legi. Kalau nggak salah cuma legi sekarang. Tapi untuk membuktikan benar tidaknya cuma legi, biasanya saya cek dulu, Bu. Ini ada minumnya enggak? Iya, saya minum air mineral aja. Iya. Baik ibu-ibu, Jumat Legi 27 Muharram 1446 Hijriah. Baik, mari ibu-ibu kita mulai belajar bersama kita pagi hari ini. Kaitannya dengan, karena ini bulan baru, maaf ya, tahun baru 1446 Hijriah, kita berharap bisa istiqomah. Baik, pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah. Dan itu kaitannya dengan perilaku kita, akhlak kita, supaya kita istiqomah. Kalau kemarin, tahun yang dahulu kita rajin ngaji, maka tahun ini pun diupayakan tetap rajin. Apalagi usia kita semakin muda apa semakin tua ibu-ibu? Umur kita semakin bertambah apa berkurang? Usia semakin tua, umur semakin berkurang, bukan bertambah. Ya, maka jangan sampai kita ini kemudian berhenti karena perjalanan kita belum sampai tujuan. Ingat ibu-ibu, hidup kita ini seperti orang sedang berjalan. Dan ketika berjalan, itu nanti yang menjadi tolok ukur yang dinilai sukses tidaknya, itu bukan waktu start, bukan sekarang, tapi kapan? Besok akhir. Nah, agar akhir kita itu betul-betul sukses, nah bukan berarti yus rapopo dipikir sok wae, tidak bisa. Harus senantiasa dijaga. Ibaratnya kita berjalan di jalan yang lurus, jangan sampai belok kanan, belok kiri. Kalau sekedar ya sedikit oleng, nah kita luruskan kembali. Ya, kalau kadang-kadang kita agak lambat, ya kita gas, kan begitu. Kadang-kadang kita mampir sebentar, jalan lagi. Tapi jangan sampai belok bablas. Ya, itu yang berbahaya. Nah, kaitannya dengan itu, pada kesempatan pagi hari ini ada tema kita adalah menjaga akhlak yang mulia. Istiqomah menjaga akhlak yang mulia. Wabil khusus nanti ada satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti ibu-ibu bisa baca buku ini ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab ke-84. Bab ke-84, agar kita ini istiqomah di atas akhlak. Dan lebih khusus lagi ada bab namanya Babul Haya'i wa Fadlihi wal Hassi ala Takhalluqi bihi. Bab malu, keutamaan malu dan anjuran menjaga rasa malu. Saya ulang ibu-ibu, ini satu kitab yang sudah sangat melegenda, ada namanya Kitabul Adab, kitab Riyadhus Shalihin, nanti silakan ibu buka dalam bab ke-84. Bab Al-Haya, menjaga rasa malu, keutamaan ya memiliki rasa malu, dan perintah supaya senantiasa berhias dengan sifat malu. Dadi wong ki mbok duwe isin, aja ngisin isini. Itu penting ibu-ibu kalau kita orang Jawa. Wong kok ora duwe isin. Orang itu kalau sudah tidak punya malu, itu harga dirinya turun atau bahkan jatuh ibu-ibu. Betul. Ya. Jadi malu itu luar biasa, salah satu akhlak yang amat sangat mulia di dalam syariat Islam. Maka nanti disebutkan bahwa malu itu bagian dari iman. Nggak main-main ibu-ibu. Nanti kalau kita lihat orang kalau sudah tidak punya malu tuh yuk jadi lucu. Orang kalau sudah tidak punya malu, akhirnya malu-maluin. Iya, itu betul. Contoh, mohon maaf ya, ini contoh saja.
Misalnya orang Islam ya namanya perempuan entah laki-laki diwajibkan menutup aurat misalnya. Kalau kemudian tidak menutup aurat berarti tidak punya malu. Nah kita jadi kalau sama dia aku ini sini aku kan gitu, karena tidak punya malu. Nah pentingnya menjaga rasa malu. Saya baca ibu-ibu dalam bab ke 84 ini. Babul haya'i wa fadlihi wal hassi ala takhalluqi bih. Kata Imam Nawawi menyebutkan satu hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Suatu kali ketika beliau lewat bertemu dengan seorang lelaki dari sahabat Ansar. Nah, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Sahabat Ansar ini sedang menyampaikan nasihat kepada yang lain. Apa isi nasihatnya? Tentang pentingnya rasa malu. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ini ada orang sahabat ini sedang menyampaikan nasihat kepada yang lain. Kaitannya tentang pentingnya rasa malu. Begitu melihat ada seorang sahabat yang menyampaikan pentingnya rasa malu, menjaga malu dan seterusnya, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia melanjutkan ceramahnya, biarkan dia melanjutkan nasihatnya. Mengapa? Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu bagian dari iman. Bu, kalau orang sudah tidak punya rasa malu berarti ya imannya berkurang. Bisa banyak, bisa sedikit, bergantung pada seberapa kadar rasa malu itu sudah hilang, lenyap, meninggalkan dirinya. Semakin mampu menjaga rasa malu, semakin tinggi dan besar keimanannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi luar biasa ibu-ibu. Jadi kalaupun kita sering mendengar dahulu nasihat orang tua kita, apalagi perempuan, mohon maaf ya, itu memang lebih ibu-ibu. Wanita itu memang harus lebih memiliki rasa malu daripada laki-laki. Salah satu contohnya apa? Buktinya apa? Auratnya saja sudah beda. Kalau bapak-bapak sih, aurat bapak-bapak di mana ibu-ibu? Harus tahu lah. Aurat ada lagi? Pusar sampai lutut. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak itu ya telanjang dada, ora apa-apa. Ini secara umum. Ya tentu lihat kondisi kan, lagi di sawah, lagi berkebun, ya nggak apa-apa bertelanjang dada, ya. Tapi kalau wanita lah, buat dimanapun ya nggak bisa. Ya, sumu ya masih menggerak. Ya sekarang sumu ndak bu, sumu tetap. Ya kalau laki-laki mungkin bisa ya dibledah kayak bahasa Jawanya. Perempuan ndak boleh. Ini contoh bahwa malu itu harus senantiasa dijaga. Penting ini kiranya, apalagi kaum wanita. Ya penting menjaga kehormatan, dan kehormatan itu salah satu yang wajib dijaga ibu-ibu. Ya, dalam Islam itu mengapa ada syariat di Islam itu menjaga apa? Satu, menjaga darah. Ada aturan Islam supaya orang tidak sembarangan. Yang kedua diantaranya menjaga kehormatan. Mengapa ada ajaran Islam tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Salah satunya menjaga kehormatan. Jangan sampai kita ini bikin wirang, malu keluarga. Aku apa-apa iya, tapi orang lain bisa jadi malu dengan sebab Anda. Nah, ini penting nanti berkaitan dengan masalah malu. Jadi sangat umum sekali. Bahkan Rasulullah menyatakan fa innal haya'a minal iman. Malu itu bagian dari iman. Luar biasa. Kemudian hadis kedua yang disebutkan di dalam bab ini adalah wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, al-haya'u khairun kulluh. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Masya Allah, ini kalimatnya ringkas, cekak, aos, ringkas tapi syarat dan padat makna. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ibu-ibu, rasa malu itu tidak membawa apapun kecuali kebaikan. Ketika seseorang masih memiliki sifat akhlak malu, semakin besar kadar rasa malunya itu, maka semakin baik dirinya. Karena rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebajikan. Itu kata Nabi SAW. Di dalam redaksi dalam riwayat Imam Muslim ada kalimat al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik, khairun kulluh, kebaikan semuanya. Kalau redaksi lain dibalik, al-haya'u kulluhu khair. Kalau tadi al-haya'u khairun kulluh, rasa malu itu baik semuanya. Redaksi lain, rasa malu itu semuanya baik. Ya, dua-duanya sama maknanya. Jadi salah satu cara, sebab, usaha yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan agar kita menjadi orang baik, apa ibu-ibu? Menjaga rasa malu. Kalau kita masih punya rasa malu, Masya Allah, insya Allah orang itu baik. Bahkan orang berbuat maksiat pun nanti beda ibu-ibu nilainya. Ada orang berbuat maksiat terang-terangan, dipertontonkan kepada orang lain, sudah tidak punya malu lagi. Beda dengan orang berbuat maksiat tapi masih malu, masih sembunyi-sembunyi. Ini mending. Betul. Contoh misalnya orang minum khamr tapi sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Dengan orang minum khamr sudah terang-terangan, cuek sudah. Tentu nanti sanksinya beda, tingkat kadar dosanya beda. Meskipun sama-sama dosa besar, tapi beda. Ini masih mending ada rasa malu, nggak enak perkewuh menjaga, ya kan? Kemudian kalau yang lain, oh kok isen dosa sekalian gue, setelah sekalian klepes, ya, amjur sisan, ya. Orang sah munafik, wes saiki dodolan wae, malah dodolan, ya, nggak boleh jemaah, ya, nggak boleh seperti itu. Jadi semakin dekat dengan kiamat memang semakin banyak kejahatan, namanya nanti mujahar, kejahatan yang terang-terangan itu ibu-ibu. Kalau kita kan tidak boleh ibu-ibu, misalnya mohon maaf ya, sesama muslim mengerasani itu boleh nggak? Mengerasani bahasa Indonesianya apa bu? Baik bahasa Arab. Menggunjing, iya, menggunjing sesama muslim boleh apa tidak bu? Tetapi jika pelaku kemaksiatan itu terang-terangan boleh. Lo terang-terangan no, ya nggak boleh itu kalau dia masih bersembunyi, dia nggak ada yang tahu, kita sendiri tahu, oh malah disampaikan, tidak boleh membuka rahasia saudara kita. Tapi dia sendiri, wah dia orang pengen ngerti, malah dia nonton dia piye? Di media sosial gitu ya. Ya sama. Sekarang ini tidak harus lihat langsung ibu-ibu, di medsos, wah apalagi. Hati-hati ibu-ibu. Orang riak pun juga sama sekarang. Orang semalam ibu sholat gak ada yang tahu, tapi kemudian di medsos, ya enggak? Semalam dingin banget ya pas aku wudhu. Wah, itu dia. Hati-hati ya. Jadi hati-hati ibu-ibu berkaitan dengan seperti. Jadi orang kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, ya apa yang kita bela? Kan begitu. Kalau memang sudah terang-terangan dikasih tahu nggak mau, tapi barangkali kalau masih dikasih tahu mau, ya harus ditutupi rahasia sama muslim. Begitu jamaah, ini penting ya. Jadi malu itu semuanya baik semuanya. Nah, hadis ketiga
Dan mohon maaf, memang kalau kita bicara rasa malu ini di zaman kita ini ya luar biasa ibu-ibu, ya luar biasa. Orang sepertinya memang sudah semakin banyak yang tidak punya rasa malu, begitu dia. Tetapi begitulah, semakin dekat dengan hari kiamat, kita diperintah supaya apa? Supaya istiqomah tadi, maksud saya di awal babnya istiqomah. Kalau tidak istiqomah berat ibu, ya. Mari kita lihat hadis ketiga. Hadis ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Ini dia ibu-ibu, kalimatnya jelas ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al imanu bid'un wa sab'una, iman itu ada 70 sekian, au bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian cabang. Nabi mengatakan iman itu memiliki cabang banyak. Berapa? 70 sekian, hampir 80, atau 60 sekian, hampir 70. Intinya banyak banget cabang-cabang keimanan itu. Fa afdaluha, cabang keimanan yang paling utama, paling tinggi, paling utama, paling besar adalah qaulul la ilaha illallah. Nih ibu-ibu, ucapan la ilaha illallah itu adalah tingkatan iman yang paling utama, paling tinggi. Maka bersyukurlah kita kalau sudah bersyahadat menjadi seorang muslim. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah limpahkan di dunia ini selain Islam. Ketika Allah buka pintu hati kita menerima Islam, sungguh itu nikmat terbesar, nikmat paling utama yang Allah limpahkan kepada hambanya. Bukan jabatan, kekayaan, ketenaran, gengsi, bukan, tetapi iman, ya, tetapi iman dalam hati yang dibuktikan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah, salah satu bentuk keimanan paling rendah apa ibu-ibu? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Di jalanan banyak gangguan, kadang ada lubang. Bagaimana menyingkirkan lubang? Bukan lubangnya diangkat tambah lebar nanti, lubangnya ditutup, kan begitu. Kalau ada gundukan, mungkin batu yang mengganggu, ini baru dipapras, diratakan. Kalau ada mungkin dahan, pohon yang tumbang, disingkirkan. Kalau ada sampah, nah ini persoalan kita ibu-ibu. Sampah di jalanan mengganggu apa mengganggu? Mengganggu sekali ibu-ibu, ya, mengganggu keselamatan. Kadang-kadang itu plastik, ada bungkusan, kadang dijatuhin di pinggir jalan. Meskipun di pinggir jalan, tapi kan di jalan. Kadang kita naik kendaraannya juga minggir, mungkin naik sepeda, apalagi naik motor, mungkin kepleset karena ada plastik bungkusan. Belum lagi mengganggu baunya yang luar biasa. Belum lagi nanti mengganggu kalau ngendon di situ lama, mungkin menjadi sumber penyakit, ya. Tidak boleh, maka jangan malah membuang sampah sembarangan. Imatatul adza 'anit tariq banyak bentuknya, termasuk tidak boleh membuang sampah di jalanan. Orang Islam tidak boleh, harusnya kalau ada disingkirkan. Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan semua bentuk gangguan dari jalan, maka itu termasuk iman, dan itu bagian dari iman yang paling rendah. Dan disebutkan secara khusus di antara sekian banyak cabang tadi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu ternyata bagian cabang keimanan. Masya Allah ibu-ibu ya, luar biasa. Ini dia. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, marilah kita mencoba menjaga rasa malu. Jangan kemudian kalau orang Jawa itu wong kok rai
Gedek udah nggak ada Bu sekarang. Gedek tahu Ibu gedek? Gedek itu yang terbuat dari bambu, itu gedek. Ya, iya. Sekarang udah nggak ada itu gedek. Ya, raya apa Bu? Tembok. Ya. Masya Allah, lebih tebel. Ya, makanya ya kalau gedek itu kan masih ada lubang-lubang kecil, kita ngintip masih kelihatan Bu, angin masih masuk silir gitu ya. Ya, jadi mungkin juga dulu tidak seperti ini ya, zaman kita dulu itu, mohon maaf ya, zaman dulu itu ya Allah, kalau masalah rasa malu ini betul-betul dijaga ya. Tapi sekarang kadang-kadang sudah tembok jadinya semakin tebel seperti itu. Nah, di antaranya adalah tadi ya, imatatul adza 'anit thariq itu, kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerapkan konsep malu, ini dia. Yang kadang-kadang kita mungkin sudah sulit menggambarkan seperti apa rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia. Perhatikan ibu-ibu, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yaqra'uhu 'arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaih. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu, artinya orang yang sangat pemalu, lebih malu daripada seorang gadis perawan yang dipingit. Seperti sekarang ini kayaknya udah nggak ada gadis pingitan Bu ya, gadisnya sudah keluar semua, apalagi di medsos, ya Allah, ya nggak Bu ya. Mungkin dia di rumah betul dipingit di kamar, tapi ternyata dia berselancar, melalang buana ke seluruh penjuru dunia. Hati-hati ibu-ibu ya, karena dunia sekarang ini sudah double, dunia nyata dan dunia maya. Ya betul ibu-ibu, Masya Allah, ternyata luar biasa. Hati-hati ini, Nabi SAW itu orangnya sangat pemalu ibu-ibu. Bahkan digambarkan lebih malu daripada gadis pingitan. Ya, yang disuruh keluar aja hampir nggak mau, saking malunya. Ini Nabi SAW, itu seorang lelaki loh ibu-ibu. Bagaimana dengan para sahabat, kaum wanita, sahabat saat itu, tentu luar biasa. Nah, ibu-ibu yang mulia, yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ada hadis lain juga berkaitan dengan masalah malu ini yang terlampau banyak sesungguhnya, agar kita jaga, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu saja rasa malu ini juga harus empan-papan ibu-ibu ya, tidak kemudian malu, alasannya malu nanti kemudian tidak mau belajar. Ayo ngaji, aku izin. Nah, ini malu yang tidak betul. Ayo belajar baca Quran, aku izin ora iso. Ada nggak yang seperti itu? Dia nggak mau ya, karena malu. Ini malu yang tidak betul. Malu yang harus dijaga itu malu dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, tapi berkaitan dengan hal-hal yang dibolehkan, dibenarkan, bahkan diperintah oleh syariat, tidak boleh malu. Betul. Contoh misalnya bertanya tentang ilmu. Mohon maaf, dulu ada seorang sahabat wanita bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan masalah-masalah pribadi wanita. Tapi karena mau nggak mau harus tahu, ya bertanya, ya harus bertanya. Nah, ini boleh, ya, meskipun itu kadang-kadang berkaitan dengan privasi seorang wanita. Kalau tidak ada guru, ustadz, nyai, ya, wanita, ustadzah, maka boleh bertanya kepada guru atau ustadz atau pak kiai yang laki-laki. Tetapi kalau bisa berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, kewanitaan, ya bertanya kepada ustazah atau nyai, ibu nyai atau guru yang wanita, itu lebih utama. Tetapi jika memang tidak ada, boleh bertanya, meskipun itu sebenarnya, wah ini masalah pribadi ya Pak Ustaz, ya tidak apa-apa, ya, karena itu masalah kebenaran, boleh dan tidak boleh malu. Karena mau tidak mau ibu-ibu harus mengalaminya. Misalnya mohon maaf berkaitan dengan urusan darah kaum wanita, ya itu nggak boleh malu bertanya. Tentu saja dengan cara yang
yang sopan, yang menjaga rasa malu, caranya kan seperti itu. Nah, adapun malu yang tidak betul, itu yang tidak dibolehkan. Malu yang tidak betul. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ada hadis lain berkaitan dengan keutamaan malu ini. Dan malu merupakan akhlak yang sangat-sangat mulia. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Kalau tadi kan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu itu bagian dari cabang keimanan. Dalam hadis lain, rasa malu dan keimanan itu senantiasa dikumpulkan. Ibarat kita dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, sehidup semati, ya, pokoknya begitu. Jadi rasa malu dan iman itu dua hal yang qurina jami'an, senantiasa digabung, disatukan dalam satu paket. Fa'idar rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Ini dah, hati-hati ibu-ibu. Jika salah satunya dihilangkan, otomatis yang lain juga ikut hilang. Maka tadi al-haya'u minal iman, rasa malu itu bahagian dari iman. Jadi hati-hati ibu-ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, oleh Imam Al-Hakim. Berikutnya berkaitan dengan rasa malu, al-haya'u minal iman. Nih ibu-ibu, malu itu termasuk iman. Wal imanu fil jannah, sedangkan orang yang punya keimanan tempatnya di mana? Surga. Berarti kalau kita balik ibu-ibu, orang yang pengen masuk surga hendaknya menjaga rasa malu. Wal badza'u minal jafa, ucapan kotor, ucapan porno, ucapan keji, ucapan yang jelek itu minal jafa, termasuk sifat kasar, buruk, akhlak yang jelek. Wal jafa'u finnar, dan orang yang berakhlak keji, ya, jahat, itu diancam dengan siksa api neraka. Hadis lainnya ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqu al-islami al-haya. Nah ini dia. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak khusus, ya, memiliki ciri khas, karakter spesial. Sedangkan wa khuluqul Islam al-haya, ciri khas, ya, akhlak spesifik, karakter agama Islam adalah menjaga rasa malu. Jadi kalau ada orang Islam itu identik dengan apa? Orang yang menjaga kehormatan, orang yang menjaga rasa malunya, itu identik, harusnya demikian. Makanya salah satu contoh simbol syiar seorang muslim apa? Dan muslim menutup aurat. Karena aurat itu sesuatu yang harus ditutup. Kalau dieler dan mantep, biar mantep. Nek diler berarti wis orang duwe kan gampang seperti itu, ya. Makanya salah satu tanda keimanan demikian ibu-ibu, ya. Ini penting, masya Allah. Bersyukur ibu-ibu. Zaman dahulu di negeri kita ini kan belum luar biasa. Ingat saya tahun 90-an itu belum banyak orang pakai kerudung. Saya masih ingat ya, teman-teman sekolah SMA saya itu masih diskors ibu-ibu karena pakai jilbab. Betul, ada 2 atau 3 waktu itu dia mencoba bismillah, dia pakai jilbab, diskors itu, ya, dihukum, itu dikasih sanksi berat karena pas sekolah. Setelah itu masya Allah, mulai tahun 2000-an sudah hampir semuanya. Bahkan di Jogja ini setiap sekolah sudah harus menggunakan
seragam berjilbab bagi kaum wanita, masya Allah. Yang laki-laki juga menutup auratnya kan, pakai celana panjang, masya Allah, luar biasa itu ibu-ibu. Itu namanya apa? Dalam rangka menjaga rasa malu, dan itu menjaga kehormatan diri, kehormatan Islam ibu-ibu. Betul, ketika kita menjaga rasa malu kita, menutup aurat kita, menjaga penampilan kita, menjaga kehormatan kita, langsung atau tidak, sesungguhnya kita menjaga kehormatan agama Islam. Tadi disebutkan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama memiliki ciri khas karakter, dan ciri khas karakter Islam adalah menjaga rasa malu. Makanya masya Allah ibu-ibu, jika kita ini mencoba menjaga kehormatan rasa malu pribadi, secara otomatis kita ini menjaga kehormatan Islam, dan itu bagian menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong agama kita, ya, dan pasti tolong kita. Seperti itu, in tansurullaha yansurkum. Demikian. Maka setiap kebaikan itu pasti akan membawa manfaat, pasti akan membawa manfaat. Nah, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain berkaitan dengan bagaimana kita menjaga rasa malu dan jangan malu-maluin, kan begitu ya. Disebutkan dalam hadis bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bila izar. Suatu kali Rasulullah pernah melihat seorang lelaki yang mandi di tempat umum, ya, itu tidak menutup dengan kain. Mohon maaf kalau zaman saya dulu kecil mandi di kali ibu-ibu. Ya di kali ya, ya begitulah namanya anak kecil ya. Kadang anak besar juga ada di situ. Ya. Kalau termasuk di kali mungkin biasa ya kita ciblon di kali. Nah ada lagi kalau zaman dulu itu di belik, tahu belik bu? Nah itu dia persoalannya. Dulu kita ini kalau di belik itu cuma dibagi dua. Ini untuk disekat tembok, sekatnya tembok aja bu. Ini tembok, di sini tembok. Ini untuk perempuan, ini laki-laki. Ya ibu-ibu di situ mau campur berapa orang, bapak-bapak di sini campur berapa orang. Ya dulu nggak ngerti kayak gitu kan. Nah kalau kita mandi bercampur seperti itu, hendaknya kita tutup aurat kita. Ya kalau dulu ya nggak ada begitu. Wes, ya anak kecil, anak besar jadi satu pokoknya, karena nggak paham. Nah ini dia, suatu kali Rasulullah melihat ada seorang lelaki yang mandi tanpa ditutup, ya di tempat terbuka maksudnya. Maka Rasulullah SAW ketika berkhutbah naik di atas mimbar, beliau memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Ini dia, sungguh Allah itu maha malu ibu-ibu. Allah itu maha malu, dan Allah maha menutup, artinya sitir, menutup rahasia. Yuhibbul haya'a wasitr. Allah mencintai rasa malu, dan Allah menyukai orang yang menutup rahasia. Ya namanya aurat kan rahasia ibu-ibu, ya harus ditutup dong, kan begitu maksudnya. Fa'idha ightasala ahadukum falyastatir. Oleh karena itu, jika kalian mandi di tempat terbuka, tempat umum, tolong tutup auratnya. Ya begitu ibu-ibu. Itu kalau di tempat terbuka. Ya kalau di kamar mandi ya nggak usah. Masa di kamar mandi pakai kemben. Ya, tahu kemben ibu-ibu? Ya nggak perlu, kalau di kamar mandi sendiri udah tertutup kita, nggak ada yang tahu. Kecuali hati-hati ibu-ibu, kalau di kamar mandi umum bisa jadi dipasang apa? Ya CCTV nggak nggak boleh lah. Kamera itu kamera rahasia bisa jadi, hati-hati. Ya. Tapi kalau CCTV ya nggak mungkin, nggak boleh itu. Ya, mosok, kalau CCTV ya nggak mungkin itu. Ya, jadi penting ibu-ibu, sampai Allah pun zat yang maha malu. Ya, kita diperintah supaya menjaga diri. Kemudian di kalangan sahabat ibu-ibu itu juga ada
Sahabat yang sangat pemalu. Ibu tahu siapa sahabat yang sangat pemalu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah pun ikut jadi malu kalau bersama beliau. Ini pemalu sekali, padahal beliau ini saudagar kaya raya, sahabat besar, bahkan menjadi khalifah. Tapi pemalunya minta ampun, ibu. Ya, pemalunya minta ampun. Jadi penting, bahkan malaikat pun malu sama beliau. Ya, saking beliau ini orang yang menjaga kehormatan. Ibaratnya itu nggak mau kelihatan sedikit pun bagian tubuhnya. Ya, saking dia rapat, itu laki-laki loh. Bagaimana dengan wanita? Yang seperti itu, ibu-ibu. Masya Allah. Ini teladan-teladan mulia, orang-orang hebat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa asdaquhum hayaan Utsmani. Kata Nabi SAW, orang yang paling malu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini dia. Lantas orang-orang yang tidak bisa menjaga rasa malu itu berbahaya, ibu-ibu. Ini lihat. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana." Orang yang suka bicara kotor, bicara keji, bicara buruk, mohon maaf apalagi ibu-ibu ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak misuh itu yo elek ning cik pantes. Tapi kalau mohon maaf ibu-ibu misuh, ya Allah weli pol, Bu. Ya. Betul. Betul, Bu. Oh wadon kok misuh, betul wali. Kalau laki-laki masih ya jelek, sama-sama dosa ya, gak dibedakan. Cuman secara kita ini kayaknya kalau laki-laki misuh ya si ono lumrahe lah. Wali janian. Tapi kalau ibu eleknya double, iya Bu? Betul. Wayu, cantik tapi misuan. Belas gak selera ibu. Betul. Iya. Betul. Karena apa? Karena yang menarik itu akhlak ternyata. Ya, menarik bukan sekedar fisik tapi akhlak ibu-ibu. Jadi penting ya, kata Nabi, kata-kata yang keji, kotor, perbuatan yang tidak senonoh itu pastilah akan menjatuhkan harga diri. Pasti. Ucapan keji, ucapan kotor, ya, perilaku, perbuatan yang tidak baik itu pasti menjatuhkan kehormatan seseorang. Sebaliknya, wa makanal haya'u fi syai'in illa zana. Tapi rasa malu itu jika diterapkan dalam setiap aspek kehidupan pasti akan menghiasi pribadi seorang muslim sehingga dia menjadi pribadi yang menarik. Pasti semua orang suka. Seperti itu. Begitu pula dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tadi Allah malu, Allah punya sifat malu, manusia ibu-ibu jangan disamakan ya. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ada sifat Allah begini begitu tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Siapapun, manusia, malaikat atau siapapun. Tapi kita sebut Allah punya malu. Loh, malu nepi, orang ngerti. Ya, seperti itu. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Ya. Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan, "Inna rabbakum hayyun karim." Ini dia. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu kepada hambanya, an yarfa'a ilaihi yadaihi fayaraddahu masifron. Allah malu jika ada hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu Allah tidak mengabulkan. Allah malu jemaah. Makanya salah satu adab berdoa Bapak Ibu-ibu mengangkat dua tangan. Itu bikin Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Seperti itu. Allah saja punya rasa malu. Mengapa kita tidak punya? Begitu dia. Ini berkaitan dengan masalah malu. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini dia. Ada hadis berkaitan dengan masalah aurat. Suatu kali Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa manadhar?" Wahai baginda Rasulullah, aurat kami itu mana yang boleh kami buka, mana yang tidak.
mana batasan aurat, ya, yang boleh kami buka dan yang harus kami tutup. Kata Nabi SAW, ihfad auratak, jaga auratmu, jaga auratmu, illa min zaujatik au ma malakat yaminuk, kecuali buat istri atau suamimu. Ini ibu-ibu penting. Ibu punya aurat, tidak boleh dibuka kecuali suami. Perhiasan aurat tidak boleh diberikan kepada suami. Ya, kecantikan hanya boleh diberikan kepada suami. Ibu punya suara merdu, ya, suara merdu silahkan berdendang di hadapan suami. Boleh? Boleh. Tapi kalau berdendang di tempat umum tidak boleh. Karena itu kecantikan hanya boleh untuk suami ibu. Ya, ibu berpakaian kalau keluar rumah tidak boleh berpakaian yang indah-indah. Berpakaian indah hanya boleh di hadapan suami. Jadi ya, ihfad auratak illa min zaujatik. Jaga auratmu kecuali untuk, kalau laki-laki ya istrinya, kalau perempuan ya suami. Seperti itu ibu. Ini hadis. Atau budak, ya, kalau zaman dahulu ada budak maka boleh. Lalu kata Nabi, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ara'aita in kana al-qawmu ba'duhum fi ba'din, bagaimana kalau kita sesama laki-laki atau sesama perempuan, bolehkah saling melihat? Usahakan tidak saling melihat aurat. Ya, apalagi di zaman sekarang ibu-ibu ya, laki-laki juga berbahaya, perempuan juga berbahaya. Ya, sekarang ini sudah tidak peduli pokoknya orang lanang orang wadon, ya kan Bu? Yes. Babat habis pokoknya, ya enggak? Ada apa namanya itu? Yang laki-laki juga suka sama laki-laki, yang perempuan juga suka sama perempuan, ya. Apa namanya Bu? Nah itu dia. Maka tetap dijaga. Islam jauh-jauh hari sudah apa? Melakukan tindakan preventif, memberikan rambu-rambu supaya tidak terjerumus. Bahkan ketika, bagaimana kalau kami sendiri wahai Rasulullah? Nih kata Nabi, kalau sendiri bagaimana? Kata Nabi ini, bahkan jikapun engkau sendiri, maka Allah lebih pantas kau merasa malu kepada Allah. Saya pernah membaca itu ada komunitas orang namanya apa Bu, yang di luar negeri itu, orang yang kemana-mana tidak pakai baju, di rumah di mana, nudis ya. Itu ada. Jadi hidup sehari-hari dia itu nggak mau pakai baju itu. Betul itu ada. Silahkan dibuka nanti di internet. Kaum nudis kalau nggak salah. Jadi aneh, wong kita ini disuruh mulia, manusia itu mulia ibu-ibu, kok malah dia menyamakan dirinya dengan binatang. Itu ada. Loh, kalau dalam kondisi tertentu, mohon maaf, kita di kamar mandi urusannya karena ada kebutuhan. Tapi sehari-hari ya, di rumah, di apa, ada nerima tamu juga kayak gitu. Ya, karena mereka punya komunitas seperti itu. Bahkan kalau sendiri, hendaknya kita malu sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ibu-ibu. Ya. Jadi Islam itu luar biasa mengajari kita supaya menjaga rasa malu. Supaya menjaga rasa malu. Namun begitu ibu-ibu, tadi sudah kita singgung di depan, rasa malu bukan berarti menghalangi kita untuk mencari ilmu. Jangan sampai dengan alasan malu lalu tidak mau belajar tadi. Ayo ngaji, isin kurang Islam. Ya justru karena nggak bisa itu harusnya belajar. Maka kata Nabi ini memuji kaum wanita Ansor, ini dia. Kaum wanita Ansor itu wanita yang sangat pemalu. Tapi rasa malu mereka yang sangat besar dan tinggi itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'man nisaul Ansor. Wanita terbaik adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Ini dia.
Mereka itu wanita-wanita pemalu, tapi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Jadi mereka itu rajin pengajian, ibu-ibu. Jadi tidak ada alasan tidak mau ngaji gara-gara malu. Kalau nggak ngaji jadinya maluin. Karena nggak bisa. Coba 5 tahun yang lalu nggak belajar. Kalau dia nggak bisa, tapi kalau belajar pasti setelah 5 tahun mesti bisa. Coba kalau 5 tahun yang lalu dia aja belajar misalnya malu, ya sekarang nggak belajar. Sampai sekarang juga malah nggak bisa, bahkan bisa malu-maluin. Makanya penting ibu-ibu harus bisa menerapkan rasa malu itu di mana, kapan, dan kondisi apa. Jadi malu ada yang terpuji, itu malu yang secara umum. Ada malu yang tidak terpuji adalah malu ketika tidak mau melakukan kebaikan, ya, atau tidak malu ketika melakukan keburukan, itu malu yang tidak terpuji. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakunallah, itu beberapa hadis yang berkaitan dengan malu, berkaitan dengan menjaga kehormatan diri. Ingat ibu-ibu, jika kita menjaga kehormatan pribadi, itu secara tidak langsung kita menjaga kehormatan Islam. Kita menjaga kehormatan keluarga kita, kita menjaga kehormatan sahabat kita, kita menjaga kehormatan komunitas kita, muslim, muslimah, ya. Coba kalau orang Islam menjaga kehormatan dengan menutup aurat, dia akan menjaga kehormatan agamanya, kehormatan sesama muslim. Sebaliknya, jika dia merendahkan dirinya sendiri, mungkin membuka auratnya atau melakukan hal-hal yang kadang-kadang sudah tidak mengindahkan rasa malu, mungkin dia cuek lah, itu aku dewe sagelemku, betul, tapi sadar atau tidak, sesungguhnya dia telah mencoreng nama baik Islam. Karena tadi, ya, inna likulli dinin khuluqun, setiap agama itu memiliki karakter spesial. Wa khuluqul islami, karakter spesial Islam apa? Al-haya, itu rasa malu. Maka meskipun banyak orang sudah kadang-kadang tadi ya bermuka tembok atau bahasa Jawanya rai gedek, tapi kita tetap menjaga ibu-ibu. Coba lihat di kenyataan masyarakat, ada satu orang Islam mungkin melakukan kejahatan. Apakah yang dijelekkan atau yang dinilai buruk hanya dia? Tidak. Wah, Islam jebule loh. Ya enggak? Iya. Padahal dia hanya oknum sebenarnya. Islam tidak setuju. Tapi gara dia melakukan satu kejahatan, Islam kena. Nah, ini jadi kita ini punya tanggung jawab, ya, bukan hanya pribadi, tapi juga komunitas, tapi juga ya keluarga, bahkan itu umat, bahkan agama, jemaah. Oleh karenanya ini penting untuk diperhatikan berkaitan dengan menjaga kehormatan diri, lebih-lebih di zaman modern yang dunia kita ini semakin tampak sempit, ya, yang jauh dari dekat, ya, dan semua itu bisa melihat. Semua bisa melihat ibu-ibu, apalagi ada media. Hati-hati ya, dunia kita ini bukan dunia nyata tapi dunia maya juga. Oleh karenanya hendaknya kita bersabar menjaga istiqomah di atas agama Islam, di atas akhlak yang indah. Dan salah satu akhlak itu adalah menjaga kehormatan, menjaga rasa malu. Ingat ibu-ibu, Nabi SAW itu diutus ke dunia ini, salah satu tujuan utamanya adalah menjaga akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah semata-mata untuk memperbaiki akhlak umat ini agar tetap menjadi baik. Ya, jangan sampai kita merendahkan diri, jangan sampai kita menjatuhkan Islam secara tidak sadar, demikian. Apalagi kita diperintah supaya menutup aurat, menutup rahasia, menutup ya diri kita sehingga betul-betul tampak itu mulia, ya, di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan mari kita mencoba menjaga diri, menjaga kehormatan dan menjaga rasa malu kita, karena ini bahagian dari prinsip agama yang harus kita jaga
prinsip agama yang harus tetap istiqomah terus kita pertahankan. Apalagi akhlak yang mulia itu, ibu-ibu, salah satu sebab masuk surga tadi, ya. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah tadi. Rasa malu itu bagian dari iman, dan iman itu di surga. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, amalan yang paling banyak menjadi sebab orang masuk surga. Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini salah satu sumbernya apa? Malu. Orang tidak mau berbuat jahat karena malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama. Orang tidak mau meninggalkan sholat karena malu kepada Allah, ya, sebelum malu kepada sesama. Jadi rasa malu itu sesungguhnya sumber dari sebuah kebaikan, ya. Tadi disebutkan al-haya'u khairun kulluh, atau al-haya'u kulluhu khair. Jadi kalau pengen baik, jaga rasa malu, ya, jaga kehormatan diri, dan itu salah satu sumber akhlak yang mulia. Dan dengan sebab itu Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan ibu-ibu, Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia menjanjikan surga yang paling tengah, paling tinggi bagi siapa? Man hasuna khuluqukum. Surga Firdaus, surga paling tengah, paling tinggi itu salah satu calon penghuninya siapa, ibu-ibu? Orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini jika tidak punya rasa malu, tidak mungkin bisa diraih, ya, diraih dengan akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Adakah pertanyaan ibu-ibu sebelum ditutup? Oke Bu, monggo. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi judulnya yaitu rasa malu. Dan di sini orang tahu malu berarti orang yang punya iman dan menjaga kehormatan keluarga dan Islam. Iya. Yang akan saya tanyakan itu, Pak, kalau ada seorang, saya anggap itu penting, meskipun itu ustazah yang ada di masjid-masjid, waktu ada ajaran sholat, anak-anaknya disuruh melaksanakan sholat, tetapi anak-anaknya mau sholat, justru ustazahnya itu tidak mau sholat, tetapi hanya bicara dengan teman-temannya. Akhirnya banyak yang titipannya itu orang tuanya itu pada sholat, beliau itu tidak mau sholat, tapi makin nangis. Tetapi ada yang memberitahu, Mbak, kenapa ini? Kenapa Mbak tidak sholat? Kenapa Mbak tidak sholat? Orang mengganggu berjalan bicara sendiri. Tidak ada seperti itu. Apakah yang itu memberitahu juga dosa? Yang katanya, apa yang memberitahu juga dosa? Adanya yang memberitahu itu merasa benar dan merasa saja. Matur nuwun. Masya Allah, itu salah satu terapan di masyarakat. Memang kadang seperti itu ibu-ibu. Jelas Islam itu agama yang benar, agama yang baik, agama yang sempurna, agama yang indah, pasti cocok untuk semua. Persoalannya adalah, sudahkah kita mencoba untuk menerapkannya? Barangkali mungkin ya belum tahu dia, tapi ustazah mestinya tahu ya, gitu. Atau barangkali ada uzur, mungkin bisa jadi ustazahnya mungkin lagi libur nasional ibu-ibu. Oke, kalau libur nasional, tapi mengapa rame? Nah, ini persoalannya di situ. Jadi kalaupun misalnya ustazah ini tidak sholat, kita berhusnudzon, mungkin sedang libur nasional. Oke, tapi kok rame? Nah, kalau rame ini mungkin mohon maaf ustazah, ya, cuman kadang-kadang ustazah kok ditegur ya, kayaknya nggak pas ya. Ya, cuman kadang-kadang ya seperti itu, bisa jadi namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Itulah pentingnya saling menasihati. Hanya ketika menegur tentu dengan cara yang baik tadi.
Itu juga supaya apa? Jangan mempermalukan orang lain juga nggak boleh, jemaah. Ya, merendahkan, menjatuhkan kehormatan, mempermalukan orang lain juga tidak betul. Bisa jadi tadi nggak sadar. Jadi monggo tetap diingatkan. Mohon maaf, Ustazah, ini atau bagaimana lah caranya. Apalagi kalau kita lebih tua, mungkin lebih nyaman. Ya kadang-kadang itu ustazahnya sudah sepuh, rame, yang datang lebih muda, ya repot kita. Ya, jadi bingung kita menegurnya bagaimana. Ya mungkin nanti bisa dengan cara yang lain. Ya, yang jelas tetap ibu-ibu, kalau melihat satu kemungkaran, kalau kita mampu kita ingatkan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau mampu langsung kita eksekusi pasti gitu. Kalau tidak, maka dengan nasihat yang baik. Kalau tidak, ya kita diam tapi kita ingkari dengan hati kita. Meskipun dia seorang guru, seorang takmir, mungkin tokoh, pemimpin, kiai, ustadz atau siapapun, kalau salah tetap harus diingatkan. Hanya cara mengingatkannya harus berbeda, harus dengan ya etika, sopan santun, karena beda. Mengingatkan dari yang lebih tinggi ke bawah tentu beda. Mengingatkan dari bawah yang lebih tinggi tentu caranya berbeda. Tapi jelas bahwa itu bagian dari akhlak. Demikian ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita istiqomah. Karena istiqomah itu penting ibu-ibu. Dulu mungkin rajin, sekarang tidak. Mungkin dulu surah begini begitu. Makanya betapa banyak saudara kita yang kadang-kadang berhenti, bergelimpangan, berjatuhan di tengah jalan. Perjuangan kita belum selesai. Kapan selesai? Ketika kita menghadap Allah, selamat, mendapat husnul khatimah, itu baru selesai. Kalau tidak, terus kita berjuang. Maka mari berdoa semoga Allah beri kita istiqomah, beri kita ilmu yang bermanfaat, beri kita kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, diberi ikhlas dan benar. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala al-islami was sunnah warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.